Soulmates, kembali lagi di podcast Oner Lo, yaitu podcast Eva Uner yang pasti mendatangkan orang-orang yang sangat luar biasa dan menginspirasi. Oke, jadi kali ini kita kedatangan tamu yang super spesial, yaitu wisudawan terbaik di periode 2025, khususnya di bulan Desember. Oke, kita langsung panggil aja, ini seseorang yang punya prestasi di bidang pengalaman di bidang internasional dan juga nasional, yaitu Kak Nicholas Vigo. Hai Kak Vigo, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, Gimana baik kabarnya? ya. Langsung karo baik Kak. Thank you udah Alhamdulillah. nanyain. Oke, penasaran kan gimana nih perjalanannya Kak Vigo untuk menjadi wisudawan terbaik, dan juga kakaknya ini sebagai salah satu yang lolos program fast track ke salah satu universitas terbaik di dunia. Kita langsung aja ngobrol. Boleh nih, jelasin dulu, kita kenalan dulu siapa sih Kak Nicholas Vigo ini? Jadi halo semua para penonton. Jadi kenalin aku Nicholas Vigo. Aku lulusan dari IUP 2021 yang kebetulan juga studi S2 di Durham University di Inggris. Ya. Oke, jadi kakaknya ini mahasiswa udah lulusan berarti ya? Sudah. Lulusan S1 IUP dan juga lolos program fast track ke Durham University. Mungkin bisa dikasih tahu nggak sih rasanya tuh gimana ketika kakak udah mencapai titik ini, yang mungkin ini sebagai impian dulu, gimana nih rasanya? Ya aku sendiri juga nggak percaya ya. Percaya. Inggris itu kan bagus ya. Mulai dari film-film, terus dari musik, olahraga ya. Ya aku nggak percaya bisa ke negara yang salah satu negara terbaik di dunia ya. Betul banget. Di pendidikan itu juga wah, luar biasa kan, banyak sekali orang-orang hebat yang melanjutkan studinya di Inggris kan, Mm-mm. mulai dari Oxford atau Cambridge ya, Oke. atau univ-univ prestisius lainnya di Inggris kan. Ya alhamdulillah aku bisa berada di salah satu univ terbaik di Inggris ya. Dalam Iya, itu kan juga salah satu yang terbaik di betul seluruh betul. Inggris. Jadi reputasinya luar biasa, Benar. keren. Bener, Durham University itu kan nggak asing kan tentunya dari tingkat kita Ya, semua, dan akhirnya Kak Vigo bisa capai di situ dan ngerasa kalau aduh nggak percaya banget dan ternyata bisa untuk didapetin. Oke, jadi mungkin bisa dikasih tahu nih buat teman-teman Laumis ini pasti tak pingin tahu gimana sih awal mula proses kakak ini dapat kesempatan dapat program fast track di Durham University. Mungkin dari persiapan, seleksi ataupun sampai mencapainya itu gimana Kak? ya, jadi gini, ini khususnya untuk IUP kan pastinya mahasiswa kan diminta untuk setidaknya exchange selama 1 semester kan, Hmm. atau at least ada yang double degree S1-nya. Um, untuk aku ini kemarin aku exchange-nya sekalian fast track S2 sekalian aja ke luar negeri kan, Mm-mm. biar ada pengalamannya kan. Nah untuk persiapannya itu pastinya ada IELTS, IELTS. persiapan IELTS, bimbel. Ini dia minta syarat minimal 7, jadi harus belajar writingnya gimana, speakingnya gimana, listeningnya seperti apa. Ya lumayan banyak, dan tentunya kalau sudah selesai bimbel IELTS-nya itu, tentunya pasti kita ambil ujian kan. Dan Mm-mm. dan tentunya ujiannya IELTS itu tidak tentunya tidak murah juga kan, Iya pastinya betul. kan. Heeh. Harus persiapan harus intensif banget, jadi kita harus banyak belajar, banyak latihan mau itu dari situsnya, mau dari buku atau segala macam, atau lihat soal-soal yang diberikan bimbel, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kita boleh tahu, kakak persiapan IELTS-nya tuh selama berapa lama? Karena kan juga IUP kan pasti udah kayak biasa dengan bahasa Inggris. Tapi Tentunya kalau untuk persiapan IELTS sendiri itu berapa lama? aku dulu sih sekitar 3 atau 4 bulanan ya, dari September sampai Desember ya. Dulu aku di sini soalnya bimbelnya kan, jadi Di mana di sini? di daerah Kagel. Oke oke Yang oke. kebetulan juga ada IELTS tesnya juga ada di situ kan. Langsung. Oke Eh, oke. ada mock up tesnya juga. Jadi kita kayak ujian, persiapan kayak simulasi begitu kan. Mm-mm. Yang nanya adalah guru bahasa Inggris juga Oke. sebagai mock up-nya, Heeh. persiapannya, Pastinya untuk simulasinya. persiapan, betul. Pastinya untuk persiapannya sendiri tuh nggak gampang ya Kak. Tidak, Ribet, susah, tapi worth it gak?
Worth it kok. Worth it banget. Oke, kakak bisa ceritain nah gimana se-worth it itukah, bisa dijelasin gimana perbedaan antara perkuliahan di Indonesia dan juga di luar negeri itu. Mungkin dari segi kehidupan sehari-hari atau lingkungan belajarnya itu gimana? Nah, kalau dari segi perkuliahan ya, kalau di sini kan pasti tiap hari, Betul. hampir tiap hari dari jam berapa sampai jam berapa, misal dari pagi jam 7:30, terus lanjut jam 9:30, terus sampai setengah 12, atau bahkan paling lambat 3:30 lah paling sorenya lah. Iya. Itu kalau hampir tiap hari ya. Itu kalau di Duram itu lebih fleksibel. Oke. Jadi seminggu paling cuman Senin, terus nanti lanjut Kamis, Jumat. Jadi lebih sedikit. Dia fleksibel gitu Kak atau dia Ya jadwalnya fix tapi lebih benggang begitu. Oh alah, I see. Jadi lebih rileks. Kalau misalkan kosong ya belajar di library, atau enggak jalan-jalan, atau bahkan aku sendiri juga kadang sering ke gereja juga. Jadi itu yang aku isi waktu luang ya seperti itu. Oh, I see. Dan yang pasti nggak ada jam kos. Kalau di sini kadang suka jam kos kan. Waduh. Semuanya sinkronus kalau di Duram itu. Kalau di sini kan kalau misalkan asinkronus kan berarti ada tugas penggantinya kan. Kita ada tugas pengganti kalau misalnya waktu kosong. Di situ Ah. bener-bener ada dosennya berarti. Ada. I see. Nah, sudah terstruktur jadwalnya itu. Sudah diinfokan gimana. Nah, terus kalau ujian kan kalau di sini kan ada uraian atau take home atau gimana kan. Misal ini ada studi kasus, terus nanti ada pertanyaan sampai berapa buah pertanyaan itu, 1 sampai 5 misalnya. Belum yang A5A, 5B misal. Beranak. Atau kadang kalau di sini take home jangan sampai lewat 1 halaman misalnya. Oke, betul. Kalau di IUP kan begitu. Heeh. Nah, kalau di sana itu esai, pilih salah satu atau soal 1 atau soal 2, jawabannya nanti esai, itu maksimum 3.000 kata. Wah, pakai kata berarti. 3.000 kata esai, itu tidak termasuk footnote sama reference daftar pustakanya seperti apa. Dan dikumpulkannya 1 bulan semenjak pemberian final assignment-nya itu. Berarti UASnya tuh nggak menentukan 1 hari ya Kak? Enggak. Dia sebulan. Oke. Jadi sebulan. Jadi ya kayak take home, cuman bedanya sebulan. Kalau di sini kan paling berapa hari harus selesai kan. Iya. Ini sebulan. Kalau misal dalam sebulan itu apakah ada perkuliahan atau dia kosong? Jadi kosong. Jadi udah kalau udah selesai langsung dikasih tugas akhir. Baru dikerjakan, kumpulinnya 1 bulan setelah diumumkan. Iya, enak banget. Berarti kita dinilai prosesnya juga ya dalam membuat itu. Oke, mungkin kalau misal dari lingkungan belajar, pertemanan gitu gimana Kak? Perbedaannya gitu. Di sana kan banyak teman-teman dari negara yang berbeda, misalkan dari Tiongkok, dari India, dari Inggris, dari Eropa, atau dari mana lah gitu kan. Pasti culture-nya juga beda-beda. Oke. Terus ada spend time, teman-temanku ada yang spend time sama keluarganya. Terutama ada beberapa anak S2 di sana yang sudah berkeluarga juga, jadi lebih banyak urus keluarganya, atau lebih ada keperluan untuk kerja gitu kan. Jadi bisa dibilang kadang lebih individualis begitu. Beda kalau di sini kan ngumpul gerombol kalau bahasa sini kan. Nongkrong di sana, nongkrong di sini, main badminton atau biliar lah kalau di sini kan. Ya. Oke. Aku dengar dari penjelasannya Kak Vigo ini banyak ya perbedaannya, mulai dari cara pembelajarannya dan juga gimana lingkungannya juga beda. Tentunya kita kan di sini beda ya, pasti ada tantangannya nih. Kira-kira tantangan mungkin dari segi pertemanan kayak lebih individualisme atau gimana? Bisa dijelasin nggak tantangannya gimana dan gimana sih tips dari Kak Vigo untuk menyelesaikan permasalahan tantangan tersebut? Jadi kan kayak aku bilang tadi individualis kan ya. Jadi individualis, jadi kita harus lebih inisiatif lah sama orang-orang, terutama sama dosen. Ya. Walaupun individualis, dosennya juga banyak bantu juga. Jadi fast respon juga. Terus kalau ada permasalahan pasti dibantu juga dengan senang hati kan.
Aku sendiri waktu tesis kan itu aku hampir hampir sering ketemu dosen pembimbingku sama di sana. Jadi aku cek ada nggak ya orangnya ini, ada nggak beliau ini di Kampus. ruangannya di kampusnya. Jadi aku intip begitu. Kalau ada aku say hello, terus aku ceritain semua update mengenai perkembangan tesisku, lebih Oke. seperti itu. Atau enggak kalau misalkan nggak ada dosen pembimbingku nih, aku kirim via email, nanti Hmm. ketemu jam berapa, ya kalau sudah dijawab jam berapa baru aku ke sana gitu. Jadi most Oke. of the time aku lebih banyak ketemu, ya kalau bahasa sini dadakan, Dadakan karena nungguin di depan pintu gitu berarti kesannya. nunggu aku jalan kaki dari rumah ke kampus, ngintip ke ruang ruang dosen gitu ada nggak ya, kalau ada aku Langsung. aku langsung ke sana, Oke. tak Kalau samperin begitu. Oke. Oh, ya berarti kalau misalnya di situ tuh lebih banyak juga gunain email daripada WA gitu ya, Kak? Lebih baik pakai email. Kalau Oke. WA bisa dibilang jarang juga karena mungkin Lebih mungkin formal lebih juga ya? lebih private Benar-benar. orang-orangnya kan Iya, gitu. iya. Oke. Beda kalau di sini kan pakai WhatsApp ya. Heeh, heeh. Betul. Kalau email di sini jarang, paling ya sekedar ngirim berkas atau kalimatnya formal terus ada attachment begitu kan. Mm-mm. Oke, oke. Berarti Itu. kalau misalnya itu untuk di segi akademiknya, mungkin dari Ya, segi lingkungan belajar ataupun budaya, ada nggak sih yang bikin culture shock, tapi oke aku harus handle ini, itu gimana dari Kak Viko? kalau culture ya mungkin dari komunikasi juga. Walaupun sebenarnya ya alhamdulillah bisa bisa berbahasa Inggris, cuman di sana kan accentnya juga lebih Iya, ngedok banget bahasa Inggris, bener-bener. kadang kadang suka agak inaudible gitu, jadi Oh, oke, oke. sorry or pardon begitu kan. eh jadi lebih kental accentnya, Oke. tebel-tebel kayak di film-film lah. Heeh. Kalau teman-teman suka nonton film film action Yang terutama British gitu-gitu di ya? British, let's say Ah, kayak macam James Bond itu, oke. itu luar biasa itu kental Kayak Britishnya gitu. kayak gimana. Atau Oke. denger denger lagu-lagu ya misal aku sebut kayak Coldplay or Oasis, itu kan British accentnya luar Oke, oke. biasa, kental banget lah, khas Heeh. banget. Jadi Bener. kadang at some point yes aku paham, Tapi, tapi kadang karena accentnya juga juga suka bingung. Ini heeh. maksudnya ya aku nangkep tapi what? Sorry agak gimana gitu. Iya, oke, oke. Berarti kalau misalnya dari cara ngehandle-nya Kak Vigo dengan masalah itu gimana? Ya sebisa mungkin aku dengerin dengan Dengan lebih, baik-baik gitu kan. oke, I see. Kadang suka ngomong cepat atau Mm-mm. gimana. Jadi sebisa mungkin aku harus dengerin dengan Bener, berarti mungkin agak ya, sulitnya baik di gitu. bagian cara memahaminya aja Ya, ya. Kita nangkep tapi kurang, kita aduh, nangkap. gimana nih? Bener nggak sih tangkepan kita tuh gimana? Ya, Oh, gitu. mungkin ini tipsnya ya sebelum kita masuk atau ingin daftar S2 gitu. Dari Kak Vigo mungkin dengerin lagu yang accentnya mirip-mirip situ ataupun Atau nonton nonton film. film atau Oke. baca-baca news. Heeh. Lumayan kan, lumayan bisa nambah vocabulary gitu kan. Betul, betul. Terutama vocabulary yang mungkin nggak pernah kita dengar, Dengar, atau baca. kalau itu pun kita baca pasti bingung sendiri kan Oke. artinya apa gitu. Oke, Gitu. oke, oke. I see. Oke, oke, oke. Thank you, Kak Vigo. Nah, udah nih selama perjalanan menjadi mahasiswa hukum dari S1 hingga S2, ada nggak sih momen yang paling nempel di kepala yang ngebuat kayak, oh ini dia nih alasan aku masuk EVA khususnya UNER. Ada nggak sih momen yang kayak, mungkin momen di akademik ataupun secara teman-teman gitu yang paling nempel, paling seneng gitu? Ya, sebenarnya kan banyak ya. Hmm, Apalagi kalau momen atau informasi tentang UNER khususnya di Fakultas Hukum ya. Kalau momen pasti ya hampir tiap hari itu momen yang berharga banget gitu. Ngumpul-ngumpul sama teman, belajar hmm. bareng sama teman, apalagi waktu habis habis Covid, berarti habis awal-awal offline gitu Iya, kan, berarti oke. 2022 semester 2 Betul, kan. betul. Wah, sama ini kan ketemu ketemu online, belajarnya Iya. online. Ya begitu begitu langsung offline ya, langsung hore-hore gitu, seneng seneng Seneng. banget belajar bareng sama teman-teman Oke. gitu kan. Iya, Terus iya. foto-foto bareng, makan makan bareng, jalan-jalan bareng, atau bahkan sampai sampai buka puasa bareng pernah Oke, lah. seru Di banget di ya. Sri Kana nih aku pernah nih, soalnya waktu awal-awal Wah, offline kan, ngumpul sama teman-teman juga, happy banget happy ya. banget kan. Nah, Oke, terus juga banyak sekali acara-acara lain, misalkan ketemu dengan orang-orang terkemuka juga, oke, salah oke. satunya dengan mantan gubernur Jawa Timur misalnya, Oh, terus oke. terus apa ketemu ketua Mahkamah Agung kan alumni sini juga Betul, kan, betul, jadi betul. bisa
bisa bertemu dengan orang-orang yang inspiratif, orang-orang hebat. Kan selama ini kan selalu lihat di TV atau di news. internet gitu kan, atau di medsos gitu. Wah, Oke. gak nyangka bisa ketemu. Wah, foto bareng kesempatan nih. Itu. Oke. Terus nomor 2, waktu itu kan ada acara career day atau career talk atau apa Oke. gitu. Salah satunya sumbernya ada orang tuaku juga. Kedua orang tuaku ini kebetulan lulusan fakultas ini juga. Oh, UNER juga. Benar semua, papa mamaku semua di sini. Jadi ya bangga juga nih ketemu Bangga papa. ya. Papa jadi Narasumber. narasumber gitu. Oke. Jadi kasih cerita motivasi, ceritanya harus gimana, pesan untuk mahasiswa Oke. kedepannya kayak gimana kan. Wah, Iya. seneng Nangkep banget. juga orang tua sendiri jadi narasumber kan gitu. Kita doain ya nih Lawmates, mungkin nanti yang bakal kita Ya. interview di sini anaknya dari kakak mungkin nih yang nanti bilang aku bangga banget lihat papa aku jadi narasumber Ya gitu. bangga ketemu Yaitu mama Kak. juga, Oke. ya walaupun bukan narasumber juga, tapi seenggaknya mama walaupun jadi ibu rumah tangga bisa bimbing anaknya juga, Ya, jadi keren orang banget tante. jadi orang yang apa bisa dibilang sukses lah nanti ke depannya gitu. Iya. Aku Amin. cerita haru juga ya. Sebegitu sayangnya orang tua, dan kita juga sebagai anak berterima kasih banget Pastinya ya kepada begitu. orang tua. Apalagi Oke. orang tua kan sudah banting tulang ya, tentu kuliah kan juga tentunya tidak murah ya bagi sebagian Betul. Apalagi sebagian mahasiswa. IUP nih, Harus guys. ya jadi kan ya sayang juga kan kalau orang tua sudah bayar, sudah banting tulang kerja keras tapi anaknya Malah tidak belajar, tidak maksimal kan sayang kan? sayang banget. Gitu. Iya, bener-bener. Oke, berarti yang paling berkesan ini Eva UNER menyediakan lingkungan yang sangat suportif, yang Betul. bikin happy Kak Vigo di sini. Mantap. Dan kita ditemuin dengan orang-orang hebat-hebat yang Betul. nggak kita sangka kita bisa temuin. Oke, mungkin kita bisa tanya nih, sekiranya ini udah lulus S1, S2, next step nih mau jadi apa? Ya tentunya aku sih sudah ada kerja ya, sudah ada pekerjaan. Amin. Di mulainya mungkin baru tahun depan. Jadi udah tinggal persiapan secara administratif seperti apa gitu kan. Tentunya jadi legal officer ya di suatu keren perusahaan multinasional begitu. Jadi ya mohon doanya teman-teman. Iya, kita Mohon doanya doain. Lawmates. Siap, Ya. yang terbaik One day I will pasti. be back Oke, kita to tunggu nih. tell stories ya. Amin, Gitu. kita doain nih. Oke. Eh, Oke, berarti kedepannya udah ada nih kerjaan yang menunggu kakak, dan kita Ya. tentunya menunggu kembalinya kakak di sini. tentunya juga di sana bisa memberikan insight atau memberikan talent ya, Hasil dari Eva hasil dari UNER. Eva seperti apa outputnya Oke, ya. luar biasa. Jadi one day bisa menjadi lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat Amin, juga kan. pasti. Amin. Eh, Oke. Ya kedepannya jadi bermanfaat terus ya bisa menjadi orang yang diandalkan di masyarakat ke depannya Iya. seperti apa kan. Oke, amin. Ini dia corporate lawyer berarti ya nanti ini ya. Ya kurang lebih seperti itu lah. Seperti itu. Oke. Istilahnya kayak gimana. Oke, kita doain, kita aminin, semoga selalu yang terbaik. Nah, mungkin untuk closing statement dari kakak kita yang luar biasa berprestasi ini, apa sih hal-hal yang ingin disampaikan kepada adik tingkat, yang mungkin kepada Lamit semua di sini, mungkin dari apa gitu Kak, untuk terakhir nih, closing statement. Well, untuk Lawmates ya mungkin agak banyak kali ya yang Kita bisa singkat aku aja nih, sampaikan, tapi biar boleh langsung. dipersingkat. Oke. Nah, untuk Lawmates pastinya tetap harus belajar, rajin belajar, harus belajar tekun. Kalau dosennya nerangin apa, tolong didengarkan dengan baik-baik. Kalau misalkan sudah selesai kegiatan perkuliahannya ya, kalau ada waktu luang ya baca buku atau main ke library. Terus kan pasti banyak kan buku-buku, terutama referensi yang dari dosen-dosen di sini kan. Aku pakai itu dan memang it works. Ya, terus selain itu banyak berdoa juga, terus ikhlas ya. Doa yang cukup, apa segala macam tuh yang baik-baik ya. Kalau sudah misalkan nih pas ujian nih, pastinya kan ada rasa anxiety gitu kan, anxiety kan. Banyak berdoa, belajar yang banyak gitu kan, banyak belajar. Terus jangan diforsir juga, nanti malah stres, pusing sendiri kan.
uh, do your best and let God do the rest. Kalau memang hasilnya mungkin dirasa kurang, it's okay. Pastinya kan bisa ask kenapa, ask yourself what can you do, gimana ke depannya, and you cannot change what happened in the past, but you can change what will happen in the future, kan pasti begitu. Kita nggak bisa ya ubah apa yang sudah terjadi. Kita mau menyesali sekalipun kan ya nggak bisa juga kan. Yang nggak masalah, udah kalau memang hasil segitu it's okay. Nanti kalau kedepannya bisa jadi lebih baik begitu. Iya, oke, noted Kak. Aku sebagai adik tingkatnya Kak Vigo di sini. Dan jangan terlalu dan walaupun kuliah gimana, mungkin bagi sebagian teman-teman pasti merasa wah kuliah berat atau gimana, banyak siapin nanti ujiannya open atau close gimana kan, masih stres juga kan, close book open atau open peraturan kan. All I want to say is udah jangan stres, nanti pasti pas selama ujian pasti wah langsung tangkap gini. Iya. Gitu. Yang penting kita usaha aja, let God do the rest gitu ya. Don't you even worry about it. Ya, dan kalau ada masalah sekalipun tentang perkuliahan atau sama teman-teman atau sama siapa begitu, tolong ceritakan ke orang-orang yang terdekat, orang-orang yang kalian sayangi. Karena kasihan kan juga mental, psikis kalian juga kan perlu diceritakan masalahnya. Nanti siapa tahu jadi plong begitu kan? Betul. Jadi plong lebih lega. Jadi lebih gak ada beban atau gimana, pikiran jadi wah kepikiran terus nih atau hati ganjel gimana. Tolong kalau ada masalah tolong ceritakan ke teman-teman. Atau orang tua gitu, atau siapa tahu ada layanan counseling atau segala macam. I hope it helps though, asli. Oke, jadi kita simpulin kalau misalnya pesan dari Kak Vigo ini, jangan lupa usaha, doa, dan juga kalau misalnya ada masalah jangan dipendam sendiri ya Lomits, karena kita nggak boleh stres, kita jalani dengan bahagia aja dan plong. Oke, segitu aja kita. Thank you so much Kak Vigo. Thank you so much. Iya, udah bisa nyempetin waktu kesini, apalagi ntar lagi nih Kak Vigo bakal balik ke kampung halamannya yaitu di Jakarta. Betul, di Jakarta. Dan juga persiapan wisuda di Daram juga kan. Wah, kapan? Yaitu diadakan pada nanti tanggal 8 Januari ya. Oke, mau keluar negeri juga nih berarti. Kita doain semoga lancar dan terima kasih banyak. Semoga semua hal yang Kakak inginkan di sini tercapai dengan secara maksimal. Oke, buat Lomits yang dengerin, semoga obrolan hari ini bisa menjadi insight baru yang menginspirasi teman-teman di sini. Jangan lupa untuk selalu pantengin Instagramnya Eva Uner dan juga selalu nungguin apa aja episode terbaik kita di Oner Podcast, yaitu Oner Lo. Jadi segitu aja dari kita say goodbye dulu. Bye-bye.